Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rendanianti dari Prodi Hukum Tata Negara semester 3 kelas A. Di sini saya akan membahas mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan awal hingga pertemuan ke-7 guna memenuhi tugas ujian tengah semester. Langsung saja, pertemuan kedua yaitu mengenai pengertian, ruang lingkup, dan konsep. Membahas mengenai hakikat ilmu, di Yunani ada istilah mitologi yang berarti mitos. Hal ini merupakan salah satu penyebab lahirnya dari para pemikir sebagai pemecah hal-hal yang mengenai mitos yang tidak bisa dibuktikan dan mitos yang tidak bisa dijawab, maka ini dikategorikan dengan logos, yang berarti perlu pengujian kebenaran atau teori. Maka dari itu, para filsuf tersebut mengajarkan untuk berpikir secara sistematis dan fundamental. Para filsuf yang sangat terkenal diantaranya ialah Socrates, Plato, Aristoteles, dan masih ada filsuf lainnya. Kemudian definisi ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah apa yang kita ketahui melalui panca indera, sedangkan ilmu sendiri adalah pengetahuan yang sistematis. Ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis yaitu berdasarkan kajian filsafat ilmu. Sebuah pengetahuan bisa dikatakan ilmu apabila memenuhi 3 indikator ilmu, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pengertian hukum tata negara. Mengenai ilmu tentang hukum tata negara ini memiliki banyak arti dalam beberapa istilah. Di antaranya ada istilah bahasa Inggris, yaitu state law yang artinya hukum konstitusi, dalam bahasa Prancis, droit constitutionnel yang artinya hukum konstitusi, kemudian dalam bahasa Belanda, strafrecht yang artinya hukum negara. Adapun ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara itu organisasi negara, bentuk sistem pemerintahan negara dan sebagainya, struktur pejabat negara, dan pembagian kekuasaan dan hubungan dengan ties politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun sumber hukum tata negara, yang pertama itu hukum internasional yang diadaptasi dari hukum nasional, hukum perundang-undangan, ketatanegaraan atau peraturan perundang-undangan tertulis, yaitu konstitusi yang tidak tertulis atau hukum adat, jurisprudensi, peradilan, ketetapan hukum yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada constitutional convention atau kebiasaan ketatanegaraan. Kemudian pertemuan ketiga mengenai asas-asas hukum tata negara. Pengertian asas sendiri yaitu merupakan suatu dasar atau landasan yang dijadikan dalam tumpuan untuk berpikir atau berpendapat. Dalam dasar tersebut biasanya memuat mengenai prinsip-prinsip dalam mempelajari sesuatu bentuk-bentuk dalam negara hukum. Secara formal disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, individualisme, yang bahwasanya setiap warga negara dapat mengatur kehidupannya sendiri-sendiri dengan bebas atau liberal. Sebagai contoh, Amerika Serikat. Yang kedua, negara Nationalstaat, penjaga malam, yang bahwasanya negara hanya berperan atau hadir ketika terjadi sesuatu yang diperlukan adanya negara tersebut. Kemudian ada monopoli, merupakan suatu hal yang mengatur secara keseluruhan kehidupan bernegara sehingga negara dikatakan berperan serta dalam kehidupan bernegara. Secara material, bentuk negara sebagai berikut. Ada kolektif, merupakan suatu sistem konsensus yang menjadi tujuan dalam mewujudkan cita-cita antara masyarakat dan pemimpin negara. Kemudian dominasi negara merupakan suatu sikap pemerintahan yang tidak memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat. Ada welfare state, merupakan suatu sikap negara dengan menyeimbangkan antara kolektif dan dominasi negara sehingga akan menjadikan masyarakat hidup sejahtera. Berikut merupakan asas dari hukum tata negara. Ada asas negara kesatuan yaitu desentralisasi, ada dekonsentrasi dan tugas pembantuan, merupakan suatu wewenang urusan pemerintahan pusat dalam menjalankan kewenangannya, dan apabila pemerintahan pusat meminta bantuan kepada pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah melanjutkan kewenangan tersebut. Adapun asas dalam negara hukum. Ciri-ciri negara hukum: adanya jaminan HAM bagi setiap warga negara. Kedua, memiliki badan kehakiman atau yudikatif yang bebas dan mandiri, independen. Yang ketiga, mengadakan pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan atau bela negara. Adapun asas negara demokrasi atau indikator menurut Afan Ghaffar, negara demokrasi yang pertama itu penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat. Kedua, penyelenggaraan kekuasaan secara bertanggung jawab. Kemudian adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, terus rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikannya hak-hak dasar manusia. Selanjutnya yaitu pertemuan keempat,
mengenai materi, tipe, dan bentuk susunan negara. Secara umum, bentuk negara dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan. Negara kesatuan ini merupakan negara yang berdaulat yang pada sistem pemerintahnya tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun keluar. Negara kesatuan ini memiliki beberapa model, yaitu yang pertama vertikal manajemen, model yang lebih terpusat, contohnya Inggris dan Jepang. Central representatif, model terpusat, contohnya Swedia, Spanyol, dan Denmark. Unification model, penyatuan, contohnya negara Belanda. Mixed model, bentuk campuran, contohnya Prancis. Adapun karakter dari negara kesatuan itu, pertama memiliki satu konstitusi yang berlaku, yang kedua terdapat satu kepala negara atau pemerintahan di tingkat pusat, sentralistik, yang ketiga memiliki satu keluarga negaraan, yang keempat satuan pemerintah lokal yang merupakan subdivisi dari pemerintah pusat dengan dominasi pusat, dan yang kelima itu dominasi pusat. Negara bagian atau federal state, yaitu ada perasaan sebangsa di antara kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Karakter dari negara bagian itu, satu, wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua, kedaulatan ganda. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kemudian pertemuan kelima mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Di sini ada bentuk pemerintahan. Yang pertama, autokrasi. Autokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua itu oligarki. Menurut KBBI Indonesia, dikatakan bahwa oligarki ini adalah pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang selanjutnya yaitu monarki, yaitu sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang raja atau kaisar. Yang terakhir itu republik, yaitu bentuk pemerintahan yang tentunya dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat, yang dimana pemerintahannya ada di tangan rakyat. Bentuk negara menurut Aristoteles dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk sempurna, dan yang kedua yaitu bentuk pemerosotan. Di sini ada 3 bentuk negara yang sempurna, dan jika terjadi kemerosotan akan berubah. Menurut Aristoteles, yaitu bentuk monarki adalah sebuah bentuk pemerintahan yang negaranya sempurna, tetapi jika berbalik atau terjadi kemerosotan, maka dampaknya negara tersebut akan menjadi negara despoti atau tirani. Aristokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan negara yang sempurna, tetapi jika terjadi kemerosotan maka akan menjadi oligarki. Politeia adalah bentuk pemerintahan yang sempurna, dan jika terjadi pemerosotan bisa disebut dengan demokrasi. Selanjutnya itu pertemuan ke-6 mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Autokrasi modern. Sistem dari negara autokrasi modern ini disebut juga dengan sistem tunggal atau satu partai tunggal. Adapun karakternya itu memiliki sistem atau satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Selanjutnya, organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup. Kemudian penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa, terus eksekutif dominan. Adapun beberapa negara yang menganut sistem ini adalah Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Selanjutnya, demokrasi modern. Demokrasi modern ini adalah bentuk pemerintahan yang dimana warga negaranya ini memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Adapun karakteristik demokrasi modern yaitu yang pertama memiliki sistem multipartai, yang kedua penyelenggaraannya kekuasaan ada pada rakyat, terus kumpulan satu kesatuan daripada individu. Selanjutnya yang terakhir itu undang-undang dominan. Contoh negara yang menganut demokrasi itu negara Indonesia. Selanjutnya pertemuan ke-7 mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Dapat diketahui bahwa penyelenggaraan dari sebuah negara tidak dapat dilakukan oleh satu jenis atau bentuk kekuasaan saja. Maka harus ada bidang lain yang memiliki spesialisasi terhadap kekuasaan tersebut. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan ini perlu dilakukan karena untuk membatasi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan kekuasaan, bertindak sewenang-wenang, dan sebagainya. Maka dari itu perlu dilakukannya pembatasan. Menurut
Duverger, ada beberapa cara yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pembatasan kekuasaan. Yang pertama itu secara langsung, ada pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan, dan kontrol yurisdiksional. Yang kedua itu menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Yang ketiga, pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat baik serta internal maupun eksternal. Adapun trias politika. Trias politika ini adalah istilah yang sangat umum. Di Prancis sudah menghendaki pembagian kekuasaan, yaitu fungsi diplomatik, fungsi defensif, fungsi finansi, fungsi justis, dan fungsi polis. Kemudian disederhanakan lagi oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 menjadi fungsi legislatif, eksekutif, dan fungsi federatif. Kemudian disederhanakan lagi atau dispesifikan lagi oleh Montesquieu pada tahun 1748 menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang sampai saat ini masih dipakai atau diterapkan oleh sebagian negara. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.